Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini membahas mengenai teknik analisis SEM atau Structural Equation Modeling menggunakan Jamovi. Nah, SEM itu apa sih? Jadi, Structural Equation Modeling itu merupakan kombinasi teknik analisis faktor dan analisis jalur. Jadi fungsi dari analisis faktor itu terkait dengan pengukuran, jadi validitas, reliabilitas itu adalah analisis faktor. Sementara analisis jalur itu akan mengestimasi hubungan antar variabel, hubungan sebab akibat ya. Jadi pengaruh X terhadap Y itu dianalisis dengan analisis jalur. Ini adalah teknik ini sendiri merupakan kelanjutan dari analisis regresi. Poin kedua adalah variabel yang dianalisis dalam SEM itu adalah variabel laten atau variabel yang tidak bisa diukur secara langsung, namun melalui indikator. Jadi biasanya nanti gambar di SEM itu untuk variabel laten itu adalah bulat-bulat itu, sementara untuk variabel manifest atau indikator itu yang gambar kotak-kotak nanti akan saya tunjukkan. Poin ketiga adalah SEM bertujuan bukan untuk menghasilkan model, melainkan menguji atau mengonfirmasi model teori. Ini sebetulnya definisi SEM yang versi kovarian yang biasa kita gunakan Amos atau Lisrel, tapi kalau untuk SEM yang terbaru misalnya berbasis varian seperti SEM PLS itu untuk menghasilkan model. Jadi ini adalah definisi SEM versi yang kovarian ya. Jadi untuk versi yang SEM berbasis varian, SEM PLS itu justru menghasilkan model gitu ya. Jadi yang kita bahas ini adalah berbasis kovarian. Nah, ini sekilas tentang sejarah ya. Jadi asal mula SEM itu sendiri ini sangat panjang ke belakang. Mungkin dimulai dari PET analisis ini tahun 1921, Sewell Wright. Ini terkait dengan penelitian bidang genetik. Kemudian ada Koopman dan Hood, ini tentang dia mengembangkan ekonometrik. Kemudian ada Zero Partial Correlation oleh Simon. Duncan ini tentang PET analisis di bidang sosiologi. Ini pertama kali memperkenalkan PET analisis, analisis jalur. Kemudian Spearman ini adalah bapak analisis faktor yang memperkenalkan faktor analisis in psikologi tahun 1904. Kemudian Hotelling, kemudian Thurston, kemudian Jorescock. Nah, Jorescock ini sendiri adalah orang yang mengembangkan metode estimasi maksimum likelihood atau MLE, dan ini dia juga mengembangkan program analisis untuk SEM yaitu Lisrel ya. Jadi Jorescock ini lumayan bukan lumayan, memang sangat besar kontribusinya pada analisis SEM. Nah, ini terkait dengan istilah umum. Jadi yang tadi itu variabel laten itu adalah variabel yang tidak bisa diukur secara langsung. Ini simbolnya ini ya, gambar ini. Kemudian indikator, simbolnya adalah kotak. Kemudian istilah lainnya adalah direct effect atau hubungan langsung. Jadi hubungan X ke Y secara langsung. Kemudian ada indirect effect, hubungan tidak langsung, misalnya X ke Y melalui X2. Kemudian ada juga istilah umum yang sering kita gunakan dalam membahas SEM itu adalah goodness of fit atau kecocokan model. Jadi menggunakan berbagai parameter seperti chi-square, RMSEA, CFI, GFI, dan seterusnya. Nah, dalam membahas SEM itu dibagi menjadi dua, yaitu pembahasan mengenai model pengukuran atau analisis faktor. Biasanya digunakan adalah confirmatory factor analysis. Ini adalah analisis faktor. Jadi misalnya kita punya variabel 1, kemudian 2, 3, ada 3 variabel. Ini adalah analisis faktor karena terkait dengan pengukurannya. Jadi ini adalah indikator-indikatornya, kemudian ini adalah error. Nah, kalau ini analisis faktor, kemudian yang ini adalah analisis jalur. Jadi hubungan antar variabel laten itu kita sebut sebagai analisis jalur. Dan gabungan keduanya lah kita sebut sebagai SEM. Jadi ini adalah SEM, jadi gabungan antara analisis jalur atau model regresi dengan analisis faktor. Ini analisis faktor yang membahas tentang model pengukuran. Kemudian yang membahas mengenai hubungan antar variabel itu adalah analisis regresi atau analisis jalur. Nah, sebelum menginterpretasikan hasil analisis SEM,
biasanya ada namanya uji kecocokan model atau goodness of fit evaluation. Jadi untuk goodness of fitnya sendiri ini biasanya dibagi menjadi tiga, yaitu kecocokan absolut, kemudian ada incremental, kemudian ada parsimony. Nah, untuk absolute fit index ini terdiri dari chi-square, p-value. Ini parameternya adalah p-value-nya harus lebih besar dari 0,05. Kemudian ada RMSEA, ini adalah parameter absolut juga. Ini cutoff value-nya adalah 0,08. Jadi angkanya harus kurang dari 0,08. Kemudian ada GFI, goodness of fit index, ini lebih besar dari 0,90. Kemudian standardized root mean square residualnya SRMR, ini harus lebih kecil dari 0,05 atau angkanya bisa juga 0,06. Kemudian FV, NCP dan seterusnya. Ini sementara untuk incremental ini misalnya ACV, TLI, CFI, IV, RFI ini semuanya harus lebih besar dari 0,90. Jadi dari sekian parameter ini nanti kita akan mengevaluasi kira-kira di mana posisi goodness of fit dari model yang kita analisis. Untuk tahapan SEM-nya sendiri biasanya terdiri dari 5 sampai 6 tahapan ya. Nah, yang di sini saya mengambil 5 tahapan. Yang pertama itu adalah spesifikasi model, kemudian kita melakukan identifikasi model. Jadi untuk spesifikasi ini terkait dengan kita sudah menentukan model hubungan antara variabel. Ini basisnya adalah penelitian sebelumnya atau teori tertentu. Masuk ke step 2 adalah identifikasi model, ini terkait dengan pengukurannya. Kemudian estimasi model, ini terkait dengan metode estimasi yang kita gunakan. Nah, untuk di SEM dengan Jamovi sendiri itu ada banyak sekali metode estimasi yang bisa kita pilih, tapi untuk yang defaultnya biasanya adalah maksimum likelihood. Tapi di Jamovi kita bisa menggunakan setting otomatis, jadi nanti program akan menentukan mana metode yang tepat gitu ya. Itulah saya lebih suka Jamovi itu ketimbang Listrel ya, atau program yang lain. Kemudian uji kesesuaian model atau kecocokan model yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini adalah cutoff value-nya. Kemudian modifikasi model. Nah, modifikasi model ini sebetulnya bermanfaat untuk memperbaiki model. Ini nanti akan kita praktikkan gitu. Kalau seandainya ada indikator yang tidak valid ya kita eliminasi, kemudian atau ada hal-hal lain yang menurut kita dapat kita rubah dari model, maka masuknya ke step 6. Nah, step 5. Nanti setelah ini selesai barulah kita melakukan interpretasi secara umum. Jadi ini bisa bolak-balik gitu ya. Jadi misalnya kecocokan model yang nggak pas, kita modifikasi, balik lagi ke atas, masuk ke estimasi model lagi gitu. Jadi ini bisa nggak straight langsung step 2, 3, 4, nggak, jadi bisa balik lagi. Khusus di step 5 ya, ini step 5 bisa balik lagi. Supaya nggak terlalu panjang, saya langsung kasih contoh satu, yaitu kasus 1. Nah, untuk kasus 1 ini sendiri kita ingin menguji sebuah model di mana ada 3 variabel eksogen. Ini adalah eksogen, emotional value, kemudian ada social value, dan ada trust. Yang ini kita uji pengaruhnya ke purchase decision. Nah, untuk referensinya sendiri ada banyak paper, tapi di sini saya cuma memberikan contoh 3 paper ya terkait hubungan antar variabel atau model yang sedang kita uji ini. Nah, dari sini nanti ada muncul 3 hipotesis. Yang pertama itu adalah ini hubungan emosional terhadap purchase decision, kemudian ada social value ke purchase decision, kemudian ada trust terhadap purchase decision. Ini settingannya adalah positif semua ya. Jadi semakin tinggi emosional, semakin tinggi pula peluang untuk membeli ya, mengambil keputusan pembelian. Social value juga seperti itu, trust juga seperti itu. Semakin tinggi trust, maka peluang orang untuk membeli itu semakin tinggi. Sebelum kita memulai, saya mau melihat lagi. Ini ada 3 variabel eksogen, kemudian 1 variabel endogen. Nah, kita ke Jamovi-nya. Berarti tadi itu endogennya cuma 1, yaitu HPD ya, halal purchase decision. Ini kita endogen 1 ini kita masukkan ke sini. Nah, kita ganti namanya jadi HPD.
Kemudian untuk yang eksogennya tadi itu ada 3, yaitu emosional, sosial, kemudian satu lagi adalah trust. Berarti ini kita add latent, kemudian kita masukkan yang variabel emotional value EV ke sini ya, kayak ke eksogen. Ini kita ganti jadi EV, kemudian add latent, kemudian yang ini social value, ini SV ya, social value ya. Kemudian yang ketiga itu adalah latent ketiga itu adalah trust. Ini kita add latent lagi, kita kasih nama TRST, kemudian indikatornya kita masukkan ke sini. Jadi sesuai dengan model yang kita usulkan ada 3 variabel eksogen, kemudian 1 variabel endogen. Nah, setelah selesai mengidentifikasi, kita masuk ke endogen model. Tadi itu yang kita uji itu adalah 3 pengaruh variabel eksogen ke purchase decision. Ini berarti kita masukkan semua ke kanan. Emotional value, kemudian social value, kemudian trust. Ini sesuai dengan yang kita ajukan. Kemudian untuk yang custom tidak perlu kita setting, modelnya option. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini ada banyak sebetulnya metode estimasi yang bisa kita pilih, tapi karena kita menggunakan Jamovi maka kita memilih yang otomatis. Jadi nanti biar Jamovi yang menentukan mana yang paling pas. Kemudian kita masuk ke parameter. Nah, di parameter ini kita bisa aktifkan indirect kalau seandainya ada indirect, tapi model kita tadi itu adalah model langsung semua, berarti ini tidak ada indirect ya. Kemudian multi group kita nggak pakai. Kemudian di sini yang kita gunakan yang lainnya itu adalah SEM outputnya. Kita ingin menampilkan yang ini endogen, settingannya yang di sini benar. Kemudian ini kita cek juga ini additional fitnya, kemudian reliability indicesnya juga kita aktifkan, kemudian HTMT juga kita aktifkan. Nah, kemudian di yang paling bawah itu adalah path diagram ya. Nah, path diagramnya coba kita aktifkan. Nah, untuk path diagramnya kita aktifkan yang path diagram yang ini ya. Kemudian untuk pathnya kita ambil yang nilai koefisien betanya. Jadi 2 yang diaktifkan di sini. Kemudian finishkan, ini bisa kita lihat ya gambarnya. Nah, ini gambarnya seperti ini, kita finishkan dulu. Nah, tahap pertama kita bisa cek overall model fitnya dulu. Ini yang overall test ini bisa kita lihat bahwa untuk yang goodness of fit yang pertama itu dari chi-square, ini p-value-nya ini masih kurang dari 0,05, berarti memiliki kecocokan model yang kurang baik. Kemudian SRMR ini kurang dari 0,6 atau 0,50, tapi ini angkanya pas, berarti masih kurang baik juga. RMSEA nya juga ini kurang lebih besar dari 0,80, artinya juga kurang baik. Jadi kalau dari 3 parameter ini, chi-square, p-value di chi-square nya, kemudian SRMR, kemudian RMSEA nya, ini semuanya ini memiliki kecocokan yang kurang baik. Namun kalau dilihat dari parameter yang lain, yaitu CFI, kemudian TLI, kemudian NNFI, RNI, ini sudah baik. EV juga udah baik, ini lebih besar dari 0,90. Jadi parameter yang ini ada beberapa yang sudah memenuhi kecocokan model yang baik, sementara untuk yang 3 parameter yang ini, chi-square, SRMR, dan RMCA nya kurang baik. Berikutnya kita evaluasi model pengukuran ya, analisis faktornya. Jadi makanya untuk SEM ini sebetulnya sudah include antara analisis faktor dan path analisis. Nah, untuk analisis faktornya sendiri bisa dilihat dari angka model pengukuran yang ini. Nah, untuk koefisien loading factor, nilai standardized koefisien loading faktornya ini semuanya sudah lebih dari 0,50, berarti sudah baik. Yang ini lebih dari 0,50 sudah baik. Kemudian untuk yang
internal konsistensinya kebetulan juga ini pakai Kromba Alpha. Nah, untuk Kromba Alpha-nya sendiri ini 4 konstruk ini, 4 variabel laten ini juga sudah lebih dari 0,70. Ini adalah angka Kromba Alpha-nya. Ini sudah baik. Kemudian untuk AV, average variant extracted-nya ini juga sudah di atas 0,50. Ini juga sudah baik. Untuk diskriminan validity, kalau kita pakai parameter HTMT, ini berdasarkan rekomendasi dari Henseler. Untuk ini angkanya itu kisaran yang ditoleransi itu adalah 0,85 sampai dengan 0,95. Jadi korelasi antar laten ini tidak boleh melebihi 0,85 sampai 0,95. Kalau kita lihat di sini antar sesama latennya tidak ada yang memiliki korelasi yang lebih dari 0,85. Jadi seperti ini, social value dan emotional value cuma 0,826, kemudian trust dengan EV juga 0,754, dan HPD dengan EV juga 0,60 dan seterusnya. Jadi ini tidak ada yang melebihi 0,85 sampai dengan 0,95. Sementara angka 1 ini adalah korelasi sesama variabel itu sendiri ya. Misalnya ini EV dengan EV ya 1, karena itu memang mereka adalah korelasi sesama variabel laten EV dengan EV. Juga dengan social value dengan social value ya 1 angkanya yang ini. Jadi ini adalah korelasi. Yang kita lihat itu yang di bawahnya. Jadi yang ini untuk evaluasi diskriminan validity menggunakan pedoman HTMT. Setelah model pengukuran kita anggap sudah cukup baik dari koefisien loading factor, kemudian Kromba Alpha dan diskriminan validity-nya, maka kita bisa evaluasi hubungan antar variabel. Sekarang kita lihat kalau dari 3 jalur, model awal kita ini adalah trust terhadap purchase decision, social value terhadap purchase decision, emotional value terhadap purchase decision. Kita bisa lihat angkanya di sini, yang parameter estimate ini. Nah, dari 3 hubungan ini ternyata yang signifikan cuma 1, yaitu emotional value dengan HPD. Jadi sementara untuk yang social value-nya ini P value-nya lebih besar dari 0,05, trust terhadap HPD juga lebih besar dari 0,05. Berarti kedua variabel ini tidak signifikan. Yang signifikan itu cuma emotional value. Dengan demikian dari 3 hipotesis yang sudah kita ajukan, yaitu emotional value terhadap purchase decision, social value terhadap purchase decision, dan trust terhadap purchase decision, cuma 1 yang terbukti signifikan, yaitu emotional value. Jadi untuk yang SEM model yang paling sederhana ini sudah selesai. Nanti kita minggu berikutnya akan membahas mengenai model SEM mediasi sederhana. Jadi adalah modifikasi dari model ini juga. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.